والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. Para jamaah Masjid Al-Husna yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di malam ini kajian rutin kita setiap malam Kamis, yaitu kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya dari para Al-Hafidh Muhammad ibni Isa ibni Sawrah At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala kita wujudkan kembali. Dan terakhir kita sudah sampai di hadis yang kelima. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian yang terakhir, tidak mengapa kita membaca hadis yang terakhir, hadis yang kelima. Berkata Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, qala hadatsana Muhammad bin Ismail, itu Imam Al-Bukhari. Qala, dia berkata hadatsana Abu Nu'aim, berkata Abu Nu'aim yaitu Fadl bin Dukain. Dia berkata hadatsana Mas'udi. Mas'udi adalah cicit daripada Abdurrahman bin Auf, makanya nisbah kepada beliau Mas'ud, ya, Mas'udi, Al-Mas'udi. Begitu pula keturunannya Umar, nisbah kepada beliau menjadi Al-Umari. Keturunannya Abu Bakar nisbah dengan Al-Bakri, ya. An Uthman ibn Muslim ibn Hurmus, dari Uthman bin Muslim bin Hurmus, an Nafi' bin Jubair bin Mut'im, an Ali bin Abi Thalib. Hadis dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan lam yakunin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil tawil wa bil qasir. Jadi Nabi itu tidak tinggi dan tidak pendek, ya, pertengahan. Akan tetapi kata para ulama kita, beliau lebih cenderung ke tinggi, ya. Syafnul kaffaini wal qadamain, telapak tangan dan telapak kakinya ini dia berisi, ya, berdaging full, akan tetapi dia tidak keras, ya. Makanya sebagaimana kita jelaskan kembali bahwasanya para sahabat itu malu, sebenarnya suka, ya, berjabat tangan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika berjabat tangan beliau itu tidak tersiksa, tidak sama dengan jabat tangan di antara kita. Karena kita menghidupkan sunnah berjabat tangan, tapi yang kita jabat tangan ini tersiksa, rasa sakit, ya. Entah karena sengaja kita keraskan tangannya atau karena memang tulang-tulangnya itu muncul sehingga tersiksa, ya. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mau melepaskan itu sehingga para sahabat sendiri yang melepaskan, ya. Dakhmur ra'si, besar kepala, jadi fisik kepalanya itu besar. Dan ini dalam prinsipnya orang Arab, mereka suka dengan orang yang seperti ini karena dia menunjukkan kecerdasan, ya, kecerdasan najabah, bahwasanya dia berakal, cerdas. Kemudian dokhmul qaradis, persendiannya juga besar, ya. Tawilul masrubah, bulu dadanya halus, ya. Jadi dari ada apa ini, tulang apa namanya, belikat, ya. Ada lubang di sini di bawah leher. Nah, ini masrubah itu dari sini sampai ke pusar, dia bulu halus, ya, jadi tidak tebal. Jadi diketahui ketika kita memperhatikan, ya, para sahabat itu memang tidak semua memperhatikan karena malu, ya, karena beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan punya wibawa, ya, wibawa, sehingga para sahabat itu enggan untuk, ya, merasa tidak enak melihat secara terang-terangan, ya. Kemudian idza masya takaffa'a takaffuan ka'annama yalhaqu min as-subab. Kalau dia berjalan itu dia tegas, ya, meletakkan kakinya di atas tanah, ya, untuk menunjukkan bahwasanya ini bukan jalannya orang malas, ya, bukan juga jalan yang diseret-seret sebagaimana yang bisa dilakukan oleh sebagian orang,
ya, tidak pula jalan yang dibuat-buat, yang berlenggok-lenggok, tidak, tapi memang jalannya menunjukkan beliau ini menunjukkan bersama, ya, tidak lemah, ya. Kemudian lam ara qablahu wa la ba'dahu mithlah. Saya tidak pernah melihat sebelum dan sesudahnya yang semisal dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ini hadis terakhir yang kita bacakan, yang kita jelaskan. Kemudian hadis yang ke-6, Imam At-Tirmidzi hanya menyebutkan sanad saja, ya, tanpa matan, tanpa konten hadisnya, tanpa yang diriwayatkan, ya. Di sini beliau mengatakan qala hadatsana Sufyan ibnu Waqi'. Sufyan bin Waqi' di sini Waqi' ibn Jarrah, ibu Imam Syafi'i. Jadi ini anaknya, ya. Beliau ini Sufyan ini dia seorang sikoh, akan tetapi hafalan atau riwayat beliau belakangan menjelang beliau meninggal ini tidak boleh diambil, ya, tidak boleh diambil. Jadi kalau meriwayatkan sebelum itu maka riwayatnya sahih. Tapi kalau meriwayatkan setelah terjadinya penyusupan di dalam kitab-kitabnya, maka riwayatnya ditolak, ya. Makanya para jemaah sekalian, kredibilitas seorang perawi itu belum tentu menjamin bahwasanya hadisnya itu bisa diamalkan. Bagaimana kita mengetahui hadis ini diamalkan? Lihat bagaimana para fuqaha diamalkan atau tidak, ya. Kemudian hadatsana Sufyan bin Waqi', dia mengatakan qala hadatsana abi. Ini menceritakan kepada kami ayah saya, itu Waqi' ibnu Jarrah, Anil Mas'udi. Nah, ini riwayat berulang, ya, kepada Al-Mas'udi tadi, cucu atau cicit daripada Abdullah bin Mas'ud. Bihadal isnadi nahwahu bima'nahu. Dengan sanad ini, yaitu sanad yang sebelumnya, Al-Mas'udi an Utsman bin Muslim bin Hurmus, ya, dan seterusnya sampai akhir Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi terdapat perbedaan pada redaksi hadis, tapi maknanya sama, ya. Makanya untuk meringkas, Imam At-Tirmidzi tidak perlu menyebutkan dia punya konten atau dia punya redaksi hadis tersebut, ya. Baik. Kemudian hadis yang ke-7, hadis ke-7 dan hadis ke-8 ini agak panjang, ya, termasuk hadis terpanjang yang ada di bab pertama tentang karakter fisik daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Berkata Imam At-Tirmidzi, qala haddatsana Ahmad bin Abadah As-Subi Ad-Dabbi Al-Basri wa Ali ibn Hujr wa Abu Ja'far Muhammad bin Husain wa huwa ibnu Abi Halimah wal makna wahid, ya, maknanya sama, artinya Abu Ja'far Muhammad dia juga dikenal dengan Ibnu Abi Halimah. Jadi kalau membaca kitab hadis ada sanad dengan nama Ibnu Abi Halimah, maka maksudnya adalah Abu Ja'far Muhammad Ibnu Husain, ya. Qalu, mereka mengatakan, ya, haddatsana Isa ibnu Yunus. Ini seorang ulama besar. Dikatakan, ya, para ulama kita mengatakan beliau ini berhaji setahun dan berjihad setahun, sebagaimana Harun al-Rasyid, ya. Dan dicatat oleh sejarah para ahli sejarah kita bahwasanya beliau ini berjihad atau berhaji 45 kali dan berjihad 45 kali. Berarti ini termasuk orang yang muammar, berumur panjang, ya. Karena jihad itu kan bukan untuk anak-anak, minimalnya 15 tahun diizinkan untuk berjihad. Berarti dia minimal umurnya ini 105 tahun Hijriah, ya. An Umar bin Abdullah, dari Umar bin Abdullah maula Bufrata. Jadi beliau ini meriwayatkan dari Umar bin Abdullah yang merupakan mantan budak daripada Bufrata. Bufra ini dia adalah bintu Rabah, saudari daripada Bilal bin Rabah, muazzinnya Rasulullah SAW. Ya, kita sering hanya dengar Bilal bin Rabah, ini saudarinya, ya. Siapa? Bufra bintu Rabah. Dia mengatakan qala, siapa? Umar, ya, bukan Bufra, bukan saudarinya Bilal. Qala, yaitu Umar bin Abdullah mengatakan haddatsani Ibrahim bin Muhammad, menceritakan kepada saya Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali bin Abi Thalib, termasuk salah satu anak keturunan dari para Ali bin Abi Thalib. Muhammad yang dimaksudkan di sini adalah
Muhammad Al-Hanafiyah. Ini terkenal seorang alim besar dari kalangan Ahlul Bait, akan tetapi beliau ini bukan merupakan anak daripada Fatimah Az-Zahra. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tidak pernah menikah selain dengan Fatimah selama Fatimah itu masih hidup. Nanti setelah Fatimah meninggal, 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah, baru itu Ali bin Abi Thalib menikah. Jadi nikah yang pertama adalah ponakan daripada Fatimah, yaitu Umamah bintu Zainab bintu Rasulillah. Ya, jadi ponakan yang Fatimah. Bahkan ini diwasiatkan langsung oleh istrinya Fatimah, kalau saya meninggal nikahin ini Umamah. Dan Umamah inilah yang sering kita dengarkan kalau dalam hadis tentang Rasulullah menggendong anak kecil. Nah, ini dia Umamah, ya, Umamah. Dan ketika dia kecil juga, Rasulullah ta'ala ini dibesarkan, ditarbiyah, diasuh oleh suami istri yang mulia, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Sehingga ketika mau wafat, dia berwasiat agar Ali bin Abi Thalib menikahi ponakannya itu Umamah. Akan tetapi para jemaah sekalian, hadis ini dia sebagaimana kata Imam Tirmizi, hadis ini dia munqati', sanadnya terputus. Terputusnya di mana Ibrahim ini tidak pernah mendengar daripada Ali bin Abi Thalib. Jadi dia sudah Ali bin Abi Thalib meninggal, baru itu dia lahir, ya, si Ibrahim ini. Ya, akan tetapi makna daripada hadis disampaikan ini dia sesuai dengan apa yang terdapat dalam hadis-hadis sahih yang lainnya, sehingga dia menguatkan, ya. Dan meskipun sanadnya terputus, akan tetapi dia tidak masalah dijadikan sebagai dalil karena dia dipersaksikan oleh hadis-hadis yang sahih yang lainnya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, dia mengatakan, yaitu Ibrahim qala kana Aliyu. Nah, ini dia langsung mengatakan kana Ali, ini dulu kakek saya Ali, ya. Idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, dia mengatakan, la yakun Rasulullah bil tawilil mumaqqat. Rasulullah itu bukan termasuk orang yang tinggi, ada orang tinggi tapi lebih tinggi itu jadi cacat, ya, mungkin krempeng, ya. Kan tidak, tinggi itu kan tidak selamanya sempurna, ya kan, ada tinggi yang menjadi cacat. Ini tidak gagal lebih tinggi ini. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak disifati seperti itu. Kalau disifati dengan tinggi, maka tingginya bukan mumaqqat, ya. Begitu wala bil qasir al mutawatir, bukan pendek juga. Nah, pendek sehingganya terlihat seperti tubuhnya itu tersusun-susun, orang gemuk. Ya, jadi nafikan ini dalam usul, dalam ilmu balaghah masuk pada usul bayan, ya, menafikan kemudian mengisbat. Dan ini lebih kuat dia punya penyampaian maksud itu lebih kuat dipahami daripada ketika kita langsung mengatakan, oh, Rasulullah itu begini dulu, begini. Ya, makanya kalimat tauhid kita kan nafi dulu kemudian isbat, ya kan? La ilaha illallah, ya kan? Nafi kemudian isbat. Ini lebih kuat daripada kalau kita katakan, ya, Allah itu, Tuhan itu adalah Allah. Ini tidak menafikan Tuhan yang lain. Ya, tidak menafikan Tuhan yang lain. Orang lain juga mengatakan, oh, fulan ini juga adalah Tuhan, ini juga dia Tuhan. Akan tetapi ketika kita nafikan secara total, kemudian kita menetapkan Allah saja sebagai Tuhan, maka ini dia punya isbat tauhidnya lebih kuat, ya. Baik, kemudian boleh mengatakan wakana rabatan minal qaum. Jadi ini pertengahan, artinya kaum itu dia, kalau sebutkan kaum, kalau dijadikan standar sebuah kaum itu, maka dia kaum adalah rijal, tidak termasuk dalamnya wanita. Jadi kalau berkumpul semua laki-laki Quraisy pada waktu itu, maka Nabi itu tidak terlalu pendek dan tidak terlalu tinggi. Akan tetapi berjemaah sekalian, meskipun beliau ini tidak terlalu tinggi, kalau dulu bersama mereka beliau yang paling tampak. Ya, sebenarnya beliau paling tinggi, ya, paling tampak, ya. Lam yakun bil jadil qatar, tidak juga rambutnya keriting. Wala bisabti, tidak pula lurus, ya, tergerai.
Karena ja'dan rajilan, akan tetapi rambutnya itu apa? Dia apa? Berompak dan disisir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya termasuk sunnah adalah menyisir rambut. Salah satu cara kita memuliakan rambut adalah dengan menyisirnya, ya, dengan meminyakinya, memberikan dia wangi-wangian. Ya, dan ini ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yakun bil muhattam wala bil kaltam. Ya, dia ini tidak termasuk muhattam, orang yang gemuk, obesitas, ya, besar, baru besarnya itu karena lemak, ya, gendut atau apa, ya, obesitas. Tidak seperti itu. Begitu pula bukan al-mukaltam, ya, yaitu wajahnya itu tidak bundar, ya, wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak bundar, ya, tapi ada sedikit, ya, kalau lihat ada sedikit, ada bundar di situ, tapi tidak bundar penuh, ya. Kita mungkin ada yang wajahnya bundar, ya kan, apalagi orang-orang Cina, ya, bundar-bundar dia punya muka, ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bundar, akan tapi memang kalau dilihat memang sepintas seperti ada bundar-bundarnya di situ, ya. Wa kana fi wajhihi tadmirun, ini dia. Di wajahnya memang ada sedikit, ada lihat mungkin ada sedikit lingkaran, bundaran, dan tetapi tidak bundar, ya. Abyadun musrabun, putih yang berwarna apa? Kemerah-merahan kulitnya, sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada ajul ainain, ini matanya lentik, bulu matanya apa? Bola matanya hitam sekali. Sebagian ulama mengatakan al-ajul ainain ini dia putih, matanya itu sangat putih. Kalau sudah putih dia punya mata, yang bagian putih itu memang putih, maka yang hitam jelas akan terlihat sangat hitam, ya. Jadi tidak biru, tidak kehijau-hijauan sebagaimana mata orang barat, ya. Darul asfar, nah ini dia punya apa? Dia punya mata lentik, ya, tidak seperti orang masih bikin apa dulu bantuan, ya, pakai bulu mata palsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah lentik, dia punya bulu mata, ya. Jalilul musyasi wal kadat, dia punya bahu ini besar, dia punya ototnya, punya tulang fisik bagian bahunya, karena memang beliau bekal, ya, fisiknya besar, ya. Ajruhu masrubatin, tubuhnya itu tidak berbulu kecuali pada beberapa tempat saja, ya. Jadi ajrud, jadi yang dhu masrubatin tadi yang sudah disebutkan, jadi ada bulu halus dari apa, tulang belikat sini sampai ke pusat. Selebihnya ini tidak berbulu, tidak berbulu sama sekali. Saking putihnya ini bercahaya, ya, bercahaya, ya. Makanya para sahabat kalau sholat subuh itu mereka berlomba-lomba itu melihat wajahnya Rasulullah di tengah sholat subuh. Ya, bagaimana melihat sholat subuh dulu tidak berlampu, ya, berarti wajahnya dia bercahaya, ya. Akan datang hadis bahasanya beliau sebagaimana bulan purnama, sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi jangan heran teman-teman sekalian, ya. Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau itu kan orang pas-pasan, ya. Ketika beliau menulis kitab, kalau misalnya kita mau coba beliau, ketika beliau menulis mati lampu, habis dia punya minyak. Dikatakan pandangan kita tangan beliau mengeluarkan cahaya, jari-jari beliau, dan dia gunakan itu untuk menulis kitab-kitab beliau rahimahullah, ya. Ini termasuk apa? Karomah, ya, karomah, ya. Nah, karomah itu dia pemberian, bukan hasil pencarian, ya. Karomah itu dia pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk takrim, ikramnya Allah kepada hambanya yang saleh. Kemudian syarhul kafaini wal qadamain, ini sudah ada di hadis sebelumnya. Telapak tangan dan telapak kakinya ini tebal dengan daging, ya. Tebal tapi bukan menunjukkan penyakit, tapi memang kalau ini terasa dia punya daging itu, ya. Tapi tulang-tulangnya juga kelihatan, ya, dia punya persediaan, ya. Idza masata qalba'a ka'annama yanhattu fi sabab, ini sudah juga maknanya sama.
Kalau dia berjalan itu meletakkan kakinya itu meletakkan di bumi, seolah dia berjalan turun dari tempat yang tinggi. Ya, kita ini bagaimana turun dari kantor gubernur misalnya, ya kan? Pasti ada yang periksa sedikit kan? Nah, seperti itu dia punya posisi berjalan, sangat seperti orang yang sangat rajin, semangat, ya. Kemudian wa idza tafata ma'ana, ini dia salah satu ada beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau dipanggil oleh sahabatnya, ya Rasulullah, beliau langsung berpaling dengan seluruh tubuhnya. Ya. Langsung kalau orang kan Ustaz, cuma kepala yang dipalingkan, ya. Atau ibu haji, ibu haja, nah, cuma kepala juga, ya. Pak haji, ya, cuma kepala juga dianu. Kalau beliau sallallahu alaihi wasallam ketika dipanggil oleh siapapun, hatta anak kecil, beliau akan memutar tubuhnya, melihat, langsung memandang kepada orang yang memanggilnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga orang itu, para sahabat itu, dikatakan para ulama kita, para sahabat itu tidak disifati takut kepada Rasulullah. Anak saya pribadi belum pernah dapati, Khalid bin Walid itu takut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Akan tetapi seluruh sahabat itu disifati dengan mahabbah mereka yang sangat dalam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disifati dengan kecintaan. Kenapa? Karena orang kalau sudah cinta tidak perlu takut, ya kan? Tidak perlu dia perintah apapun akan dia kerjakan, ya kan? Kalau takut kan ya mungkin karena faktor apa ini dia kerjakan, dia hukum saya, kalau saya tidak kerjakan ini saya akan mendapatkan hukuman. Tidak, tapi para sahabat karena cintanya mereka sangat besar, ini mereka melakukan apapun yang diminta oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai para ulama kita katakan, kita tidak akan pernah dapatkan riwayat ada yang mengatakan bahwasanya ada bagian tubuhnya Rasulullah itu jatuh di bumi. Ya, ketika beliau meludah, itu sahabat berlomba-lomba menampung ludah beliau yang suci ini sallallahu alaihi wasallam di tangan mereka. Kemudian disapu-sapu, diwariskan ke tubuh mereka. Ya, memotong rambut, berebutan sahabat merebut rambutnya beliau sallallahu alaihi wasallam, sebelum jatuh di bumi. Ya, ada budak beliau, ya, budak beliau. Jadi beliau punya budak, tugasnya itu maaf ya, kencingnya Rasulullah tiap malam, ya kan, tiap malam. Ada tempat khusus untuk buang air kecil. Suatu ketika Rasulullah lupa untuk disuruh buang. Ketika dia sudah tidak ada, dipanggil, mana itu yang di situ? Bahwa saya sudah minum oleh Rasulullah. Tapi jangan bayangkan ini hanya Rasulullah, ya. Karena para ulama kita dalam kitab Asy-Syifa itu, ulama kita sepakat bahwasanya semua yang keluar dari tubuhnya Nabi itu suci, tidak disifati dengan najis. Begitu pula dengan darah. Darah itu disepakati para ulama kita dia najis. Akan tetapi ada sahabat yang membekam beliau, Nabi lihat tidak ada darah yang dibuang, ternyata dia telan. Maka Nabi katakan tidak akan masuk, tidak akan disentuh api neraka orang yang di dalamnya mengalir darahku. Ya, makanya tidak bisa dikiaskan kepada orang-orang selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan cuma khususan beliau saja, seluruh para nabi dan rasul, maka semua yang keluar dari tubuh mereka adalah suci. Ya. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan, ya, setelah khatam ini kita bisa lanjut baca kitab Asy-Syifa. Ini kalau para kita wajib dibaca, dipartnerkan dengan kitab ini, ya, karya dari para imam Al-Qadhi Iyad Al-Maliki. Baik. Kemudian beliau mengatakan, baina katifaihi khatamun nubuwah, di antara dua pundaknya ada khatamun nubuwah. Jadi khatam itu ada 3 macam. Ya, akan datang bab khusus tentang khatam nubuwah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada khatam berupa cincin. Ada, beliau punya cincin. Ya, sebelumnya dari emas, kemudian beliau ganti dengan dari perak. Ada beberapa macam. Kemudian yang kedua adalah khatam dalam istilah, dalam artian cincin yang digunakan untuk menstempel surat-surat resmi. Ya, ini ada, ya, ada, dan bahkan diwarisi dari Abu Bakar kepada Umar, Umar kepada Utsman, dan hilang di masa Utsman. Ya, cincin beliau untuk mengkhatam surat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah cincin nubuwah. Ciri-ciri bahwasanya
beliau adalah seorang nabi. Nah, ini yang dimaksudkan, ya, ada di pundak. Sebagian ulama kita mengatakan cincin nubuah itu dia berada di bahu sebelah kiri, bahu sebelah kiri sejajar dengan hati. Jantung, ya, jantung sini kan. Nah, dia di belakang bagian kiri. Dan cincin ini dia tidak muncul ketika sejak lahir beliau Rasulullah, tidak, tapi beliau ini apa? Cincin ini muncul beriringan dengan beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul, ya. Akan ada pembahasan khusus tentang cincin bahwa huwa khatamun nabiyyin, dan dia adalah penutupnya para nabi. Apa maksud dari para penutup para nabi? Nabi sebagaimana kita ketahui itu berjumlah 124.000 nabi, ya, 124.000 nabi. Rasul 313. Dalam riwayat lain dikatakan 315 rasul, ya. Setelah 123.999 nabi diutus, baru yang terakhir. Ibaratnya kalau buku ini sudah dikhatam, sudah kita hatamkan, ya, sudah hatam. Biasanya kebiasaan orang-orang dulu dikhatam, ditutup. Berarti buku sudah finish, the end. Ya, tidak lagi ada punya kelanjutan. Begitulah maksud daripada beliau sebagai khatamun nabiyyin. Tidak ada lagi kelanjutan setelah wafatnya beliau atau setelah diutusnya beliau, tidak ada lagi kelanjutan daripada nubuwah dan risalah. Makanya siapa saja yang mengklaim nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam, maka adalah pendusta, kadzab, kafir. Kalau dia muslim, murtad. Ya. Makanya yang pertama kali mengklaim sebagai nabi itu siapa? Musailamah, ya kan? Makanya disebut al-kadzab, ya, pendusta besar. Bahwa khatamun nabiyyin, ajwadun nasi sadran, manusia yang paling bagus sadran itu dada. Di sini dia bukan maksudnya dada, akan tetapi apa yang dikandung oleh dada secara makna ataupun secara fisik. Yang di dalam dada apa di sini? Jantung. Orang yang paling mulia hatinya, ya. Kemudian kalau secara bahasa, orang yang paling toleran, paling berlapang dada, ya. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam ini tidak pernah membalas dendam karena dia pernah disakiti, tidak pernah. Dia akan melakukan, menegakkan hukum Islam, syariat Islam ketika orang itu melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya rajam itu pernah dilakukan di zaman beliau, ya. Kemudian beliau juga pernah apa? Memotong tangan pencuri, ya, bukan karena dibenci kepada orang atau kabilah ini, tidak, akan tetapi karena beliau ingin menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa asdaqun nasi lahjatan, manusia yang paling jujur, yang paling bisa dipercaya perkataannya, ya. Makanya tidak ada di zaman sejak, makanya bagusnya kita mempelajari sirah. Itu sebenarnya tidak boleh kita langsung masuk berbicara tentang maulid Nabi, kelahiran beliau, tidak boleh, keliru. Itu kita akan kehilangan esensi daripada diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya kita mempelajari masa-masa kegelapan sebelum diutusnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagaimana, agar kita mengetahui bagaimana pentingnya apa pemutusan kelahiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana orang yang belum pernah, atau orang yang kenyang, dia tidak akan mengetahui esensi orang-orang yang lapar. Ketika dia keluar rumah, semua orang dianggap so kenyang, ya, karena dia tidak peduli, karena dia tidak pernah merasakan apa itu lapar. Coba kalau dia lapar terlebih dahulu, maka ketika itu dia akan merasakan, mengingat betapa nikmatnya kenyang itu sangat luar biasa. Oke? Makanya kalau mempelajari sirah, maka harus kita ketahui bagaimana keadaan bangsa Arab sebelum diutusnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar tidak terkesan untuk penutusan beliau ini sekedar alur cerita yang harus dijalani, ya. Harus ada esensi, harus kita mengenai esensi penutusan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa alyanuhum arikatan, orang yang paling baik dia punya akhlak, ya. Ini sudah jelas, ya. Beliau sebelum diutus itu Allah menyempurnakan akhlaknya 40 tahun, 40 sekalian, ya. Nabi Isa diutus masih umur 20-an, ya. Tapi beliau diutus pada saat umur 40 tahun. Allah menyempurnakan akhlaknya terlebih dahulu sebelum menurunkan nubuwah dan risalah, ya.
Makanya orang tidak bisa menolak ini dakwah. Mau tuduh apa begini? Apa yang dituduhkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mau katakan pendusta, tidak perlu pendusta. Bukan mengatakan pelaku dosa besar, tidak pernah melakukan dosa besar. Hatta dosa kecil pun tidak pernah. Ya. Kemudian wa aqalluhum asyratan, orang yang paling memuliakan keluarganya. Ya. Baik, beliau ini hidup dengan 9 istrinya. Dengan beliau masih hidup, alhamdulillah. Hidup di tengah 9 istri. Kita kalau istri satu saja seorang saya kepala, semua sakit. Ada yang 2 istri sudah semain peda itu di rumah. Ya, beliau 9 istri. Ya, bagaimana cara beliau mengatur yang 9 ini? Ya, dan pernikahan beliau jangan disangka karena syahwat, tidak. Tapi semua pernikahan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu atas perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi katakan para ulama kita, seandainya 9 istrinya ini meninggal sementara beliau hidup, maka beliau tidak boleh menikah lagi. Tidak boleh lagi menikah. Dibatasi Allah cuma sampai di situ. Orang umat yang punya jatah. Tapi kalau umatnya, ya, misalnya Ian misalnya punya 4 istri, nah, misalnya 4 istri, mau sama-sama jalan-jalan ke Bali atau naik umroh, jatuh pesawat mati ampa-ampa. Masih boleh kawin atau tidak? Boleh kawin. Kawin apa lagi boleh? Jalan-jalan lagi ke mana? Ke Kalimantan, pergi di IKN, tenggelam dia punya kapal, apa orang? Kawin lagi apa? Begitu seterusnya. Yang penting tidak boleh dalam satu masa itu terkumpul lebih daripada 4 orang istri. Ini orang yang mengatakan bahwa Nabi ini banyak istrinya, ini tidak paham. Biasanya istri beliau ini hanya dibatasi dengan apa yang sudah dinikahkan oleh Allah pada saat itu. Ketika meninggal semua, itu tidak boleh diganti. Meninggal satu tidak boleh diganti kecuali atas persetujuan atau perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau kita banyak ya, kasus berpoligami bukan atas perintah apa. Ya. Ya. Man ra'ahu balihatan habahu. Siapa yang melihat beliau sallallahu alaihi wasallam tanpa mengenal beliau, ini akan segan. Beliau punya wibawa. Ya. Waman khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Siapa yang mencampuri beliau, bergaul dengan beliau dan mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau akan ini akan jatuh cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya banyak kisah pada jemaah sekalian, ya. Bagaimana sifat Rasulullah kemarin, ya. Abu Jahal kalau bicara dengan Rasulullah itu dia tutup muka. Dia tidak mau melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, kenapa begitu? Kalau saya melihat dia punya wajah, saya khawatir akan jatuh cinta sama dia. Ya, makanya Quraisy itu tidak berani berdebat dan langsung dengan baginda Nabi. Tidak berani. Ya, Utbah bin Rabi'ah saja datang dengan sombongnya, pulang dia langsung tersentuh dengan ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia sampaikan kebenaran, waktu itu sudah mulai kena. Cuma dikatakan oleh Abu Jahal, wallahi Muhammad sosihir ente ini. Dia sosihir ente. Semua yang berubah dikatakan sudah tersihir. Ya, begitu pula Al-Walid bin Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid. Dipuji-puji Rasulullah, bahwa yang dia suka sihir lagi. Seperti itu. Ya, makanya orang yang mengenal beliau dan bergaul dengan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan ma'rifah, mengetahui siapa beliau ini, maka mereka akan jatuh cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak mungkin ada seseorang mengatakan saya mengikuti fulan, kemudian fulan itu saya benci. Ada yang seperti itu? Tidak ada. Makanya kalau kita mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam harus kita kenal dia. Kalau kenal maka sayang. Kalau sayang maka kita akan ikuti semua perintahnya. Tidak perlu waktu berdebat. Ya, permasalahannya sekarang ini semua orang anak ini biar pemalu, tapi jangan menghina Rasulullah, kamu bunuh dia. Memang gagal. Ya. Menurut Islam, cuma bagaimana ya? Dia mau membela seseorang yang dia tidak kenal. Ya. Baik. Ya puluh itu, maka siapapun yang akan mensifati beliau ini dengan karakter-karakter yang seperti ini, maka akan mengatakan lam al-qablahu wa la ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan pernah melihat yang semisal ataupun yang mirip dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini tentu tidak termasuk dengan perkataan daripada Abu Bakar Siddiq terhadap Al-Hasan. Ya, Al-Hasan bin Ali cucu beliau sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Siddiq, ya laha syabihan bin Nabi, laisa syabihan bin Ali.
sungguh indah, ini Hasan ini sangat mirip dengan Nabi, tapi tidak mirip dengan Ali. Makanya zuriat Nabi yang paling mirip dengan Rasulullah adalah Al Hasan bin Ali. Ya, baik. Kemudian masih ada waktu ya? Masih ada Ustaz? Hanya di sini agak panjang. Ya, kita bercepat ya. Hadis yang ke-8, qala hadatsana Sultan bin Waqi', ya sudah berulang, Sultan bin Waqi' bin Mujarrah, qala hadatsana Junaih bin Umar ibni Abdurrahman al-Ijli, imla'an alaina min kitabih, imla' dari kitabnya. Jadi al-Ijli, Imam Junaih bin Umair bin Abdurrahman mengimla'kan hadisnya kepada muridnya. Ya, jadi imla' ini salah satu, ini menurut disebut ilmu hadis. Jadi syekh itu membacakan hadis, kemudian dia mensyarah hadis itu menurut beberapa disiplin ilmu, dari fikihnya, usul fikihnya, ilmu kalamnya, kemudian mudahnya, nahwu, balaghah dan seterusnya. Qala akhbarani rajulun min Bani Tamim min waladi Abi Hala, mengabarkan kepada seseorang dari Bani Tamim, dari anak daripada Abi Hala. Ya, dikatakan nama ini adalah Yazid bin Amr. Ya, dia termasuk cucu daripada Abi Hala. Abi Hala ini siapa para jemaah sekalian? Dia adalah suami pertama daripada Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Ini suami pertamanya. Ya, dari pernikahannya dengan Abu Hala ini namanya Hindu ini sebenarnya nama perempuan. Dia punya anak laki-laki dua, namanya Hala, makanya disebut dengan Abu Hala, dan anak kedua laki-laki dikasih nama lagi Hindu ini nanti akan diriwayatkan Al Hasan darinya, akan datang hadisnya. Jadi bahkan dikatakan Hindun ini Hindun bin Hindun. Jadi anak, ayah dan kakek namanya sama, Hindun. Orang Arab kalau sudah kasih nama DP anak laki-laki dengan nama perempuan, itu menunjukkan ini orang senang, bukan orang susah, orang kaya, makmur, sejahtera. Ya, ya. Yukna Abu Abdillah. Nah, perawi ini, rajul ini dari Bani Tamim dikunyah dengan Abu Abdillah. An ibnin di Abi Hala, dari salah seorang anak daripada Abi Hala, yaitu Hindun. Ya, Hindun adalah saudara kakak seibu daripada Fatimah Az-Zahra. Ya, ada beda ayah. Fatimah ayahnya Rasulullah, kalau Hindun ayahnya adalah Hindun juga. Ya, Abu Hala. Anil Hasan ibni Ali, dari Hasan bin Ali, cucu Rasulullah SAW. Qala sa'altu Khali Hinda ibni Abi Hala, saya bertanya kepada Khali adalah paman saudara ibu. Kalau paman saudara ayah disebut dengan ami, ya kan? Kalau saudara ibu disebut dengan Khali. Yaitu Hinda ibni Abi Hala. Wa kana wasofan. Jadi ketika Nabi SAW ini menikah dengan ibunya Khadijah radhiyallahu anha, ini siapa? Hindun ini masih kecil. Makanya dia mengalami fase, semua fase yang dilalui Rasulullah dari awal menikah sampai meninggal, ini diketahui oleh siapa? Hindun bin Abi Hala ini. Dan beliau ini meninggal atau mati syahid pada perang Jamal, dan dia bersama dengan Ali bin Abi Thalib. Karena wasafan ini menyebabkan orang yang jago mensifati, ya, mensifati seseorang. An-hilyatin Nabi SAW, tentang jenggotnya Rasulullah SAW. Apa? Hilyah, bukan hilyah, ya, perhiasan, ya, keindahan, ya, mensifati tentang keindahannya Nabi SAW. Wa ana ashtahi an yasifali min hasyainan ata'allaqu bihi. Ya, dan saya ingin, saya suka agar paman saya ini mensifati saya tentang mengingat Nabi, sesuatu yang dengannya saya bergantung dengannya, mengingat-ingat dengannya. Ini Al Hasan para jemaah sekalian. Al Hasan ini cucunya Rasulullah, melihat Rasulullah masih kecil. Meskipun begitu beliau tidak terlalu ingat, ya, tidak terlalu ingat memahami karakter penuh daripada baginda Nabi SAW. Tapi dia penasaran, dia ingin tahu bagaimana kakeknya ini. Kenapa? Dia ingin dengan apa yang diceritakan oleh pamannya ini, dia bisa bergantung, ya, bergantung dengan pribadi daripada Nabi SAW. Qala berkata Hindu bin Abi Hala,
Karena Rasulullah SAW fakhman mufakhaman, beliau ini besar, tubuhnya tidak kecil tapi besar, fakham, azim, mufakhaman, disegani, ya, disegani. Ada orang besar badannya tapi muncul tidak ditakuni. Beliau fakhman mufakhaman, diagungkan, ya. Imam Al-Bajuri mengatakan mufakhaman artinya orang yang mulia saja malu untuk tidak memuliakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya tala'la wajahuhu tala'lu al-qamari lailatal badr. Wajahnya ini bercahaya sebagaimana cahaya di bulan purnama. Tanggal berapa bulan purnama? Bulan purnama itu paling sempurna tanggal berapa? 14, 13, 14 atau 15? 14. Ya, karena kalau 15 sudah mulai menuju pengurangan, ya kan? Sempurnanya itu di 14. Makanya orang Arab kalau mensifati tentang Lailatul Badar, malam bulan purnama itu mereka mensifati, kadang menyebutnya dengan Lailatul Arba'ah Asyar, ya, malam 14. Adwala minal marbu'i, dia kalau posturnya, kalau kumpulkan orang-orang yang posturnya sedang, tidak tinggi tidak pendek, maka beliau ini agak tinggi dari mereka. Makanya beliau disebutkan roba'ah ini lebih cenderung kepada tinggi, ya. Wa aksaru minal musazzab, dan dia lebih pendek dari orang yang tinggi kerempeng. Ada yang tinggi kerempeng, dia lebih pendek dari itu, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Azimul hamah, besar kepala, dohman sebelumnya, ya, dohmur ras, ya. Karena kalau besar kepala menunjukkan tingkat kecerdasan, ya, daripada seseorang. Rajilus sya'ari, rambutnya ini dia sering disisir, ya. Ingin faraqat aqiqatuhu farraqaha. Akikah itu disebut dengan akikah. Kenapa kita bilang akikah? Yang dipotong adalah rambut di depan. Rambut bagian depan ini yang baru lahir disebut dengan akikah. Ini namanya akikah. Karena ketika mau menyembelih akikah, ini dipotong, maka disebut dengan akikah. Makanya sebagian ulama mengatakan rambut beliau di depan ini rambut beliau sejak lahir, ya. Tapi ada yang mengatakan tidak, ini rambut beliau sering dipotong juga. Makanya secara majas ini disebut juga dengan akikah. Jadi kadang beliau membelah rambutnya ke kanan dan ke kiri, ya. Wa illa fala yujabizu sya'ruhu syahmata udhunahi. Kalau tidak dibelah rambutnya, maka rambutnya ini tidak akan pernah melebihi apa? Daun telinga. Ini rambutnya di samping, ini sampai di daun telinga, ya. Idza huwa waffarahu, jika dia dibiarkan, ya, dibiarkan wafrah. Azharul laun, warna kulitnya putih kemerah. Wasiul jabin, jabin ini samping besar, yang di tengah ini jabah. Ini menunjukkan orang kuat juga, tegas, ya. Tapi bukan luas, ya, besar. Bukan luas ke belakang, tapi memang fisiknya memang apa? Posturnya memang bagus, ya. Jabin, ini jabin, samping apa? Pelipis, ya. Azajul hawajib sawa'iqa fi ghairi qaranin. Alis beliau ini alisnya. Alis beliau ini melengkung. Kalau dilihat dari jauh atau dilihat orang yang tidak memperhatikan, dia punya alis ini seperti menyatu. Tapi kalau diperhatikan baik-baik, ini alisnya tidak menyatu. Orang Arab menganggap orang yang bersambung dia punya alis itu aib. Aib, bersambung dengan alis ini aib. Maka baginda Nabi SAW dia punya pertengahan sini terpotong, ya. Tapi tidak bisa diketahui oleh orang yang sekedar melihat saja, ya. Kalau diperhatikan baik-baik, maka ternyata alisnya tidak ketemu, ya. Mulai kurang. Sekarang ibu-ibu orang tua sering baca surat dengan baginda Nabi surat bagi tidak punya ini, ya, tanpa rekayasa. Sallallahu alaihi wasallam. Bainahuma irqun yudirruhul badar. Di antara kedua alisnya ini ada semacam urat. Kalau dia marah, ini akan kelihatan dia punya merah. Kalau dia marah, ini akan merah, dia punya urat di bagian antara kedua matanya, ya. Aknal irnaini lahu nurun ya'luhu. Hidungnya mancung. Jadi kelebaran kita Syekhuna Hisham Al-Kamil dulu katakan di sini rata. Ya, setelah ini apa? Rata hidungnya kemudian ke bawah, ya. Tidak mancung kayak orang mungkin, ya.
bukan muncul begini, tapi munculnya apa? Lurus. Ya, jadi kadang orang melihat itu seperti bengkok. Kenapa? Karena pada sahabat ini ada cahaya di situ, hidungnya, hidungnya itu bercahaya, menampakkan cahaya, sehingga orang menyangka itu bengkok. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Yahsabuhu man lam yata'ammalhu asyam. Ini dia. Orang yang kalau dia memperhatikan baik-baik, hidungnya ini bengkok, padahal dia memang meninggi, mancung, kemudian ada cahaya di ujungnya. Ya. Kemudian kathul lihya, jenggotnya lebat. Ya. Lihya itu apa? Lihya itu adalah rambut yang tumbuh di zakon. Zakon ini dagu. Ini lihya. Ya. Tetapi dalam ini termasuk rambut hukum liha ada di sini. Jadi lihyanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai di sini. Ya. Jadi kelihatan ini, bukan caparun ya. Ada biara jenggot tapi caparun ya. Ini sunnah Nabi apa? Orang Arab ini betul. Dulu kami marah ketika dikatakan demikian. Tapi setelah membaca referensi disebutkan oleh kiai siapa itu, ternyata betul. Orang Arab dulu kalau dia punya jenggot itu panjang sekali, tidak diurus, itu orang bilang orang gila. Ya, makanya para ulama kita itu mereka mengambil sunnah itu digenggam, kemudian dipotong di bawah tangannya sini. Ya. Kalau mencabut jenggot hukumnya makruh, mencabut. Ya. Mazhab Syafi'i hukumnya makruh, bukan haram. Ya. Kalau tidak salah juga mazhab yang lain juga ada yang berpendapat demikian. Kalau mencabut jenggot hukumnya makruh, maka bagaimana mungkin memendekkan itu menjadi haram? Dan itu yang lebih pantas diharamkan apa? Mencabut jenggot kan? Karena dia menghilangkan, taksisnya memang sudah istisol, sudah menghilangkan jenggot itu pada asalnya. Tapi para ulama kita mengatakan mencabut itu hukumnya makruh. Ya, jadi memendekkan jenggot, ya, dia tidak mungkin, maksimalnya hukumnya makruh. Ya. Kemudian sahlul khaddain, ini dia punya pipi, ya, datar, ya, tidak tembem. Karena bentuk ini bentuknya jadi tidak bagus, ya. Jadi ini apa? Pipinya ini datar. Dodeul fam, mulutnya lebar, ya, lebar menunjukkan fasih, lisannya fasih, ya. Muflijul asnan, giginya itu ada jarak-jarak. Ya, sekarang di barat sana orang lagi top-top kasih jarak gigi, ya kan? Itu bagian lagi giginya sudah ada jarak, tapi tidak seperti yang berlebihan, ya. Memang ada khilaf, ada yang mengatakan sebelum giginya seperti itu, ada yang mengatakan hanya pada bagian gigi taringnya, ya. Kemudian daqiqul masrubah, ini juga sudah kita bahas, yaitu apa? Bulu dadanya ini sangat halus. Karena uluquhu jiludum yatin fi safail fiddah, lehernya juga sangat indah, jenjang. Jadi seolah-olah dia adalah seperti warna perak, ya, itu, ya, perak menyala, ya. Ini perkiraan pendekatan saja, ya, pendekatan, bukan berarti lehernya lagi itu warnanya perak, ya, tidak. Pendekatan bagaimana dia bercahaya bersihnya leher beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mu'tadil khalqi, posturnya ini ideal. Badinun mutamasik, berisi tapi dia kuat. Ada yang berisi tapi lemah, obesitas, ya, badannya berisi, ya, tapi bukan menunjukkan dia lemah atau kelebihan berat badan, ya. Sawaul batni wasadar, dada dan perutnya datar. Ini kasih kita ini dada datar baru perutnya langsung buncit, ya. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ini datar dia punya dada, ya. Kalau suspek wallahu alam, ya, belum kami dapatkan riwayat perut beliau ini kotak-kotak, ya. Aridus sadar, dadanya lebar. Kemudian ba'idu ma bainal mankibain, luas, dia punya apa? Jarak antara bahunya ini luas, ya, dadanya, ya. Dokhmul karodis, dia punya persendian besar, sudah kita bahas. Anwarul mutajarrid, yang tidak berbulu tubuh ini menempatkan seperti bercahaya, ya, berbulu, ya. Kemudian mausul ma bainal labbati wasurati bisya'rin yazri kal khat, ini juga masrubah, ya, ada
Lupa itu ini tulang selangka. Kemudian surrah, huruf pusar. Ini dihubungkan oleh rambut halus seolah-olah dia seperti garis. Tawil zandain, dia punya apa? Pergelangan tangan ini, yang ini besar, ya, panjang. Ya, karena fisik beliau besar, ya kan? Warahbur roha, rohanya ini apa? Telapak tangannya besar juga, ya, besar ideal. Syafnul kafaini wal qadamain, ini juga berdaging, ya, berisi tebal. Sailul atraf, jari-jarinya juga panjang, oke? Ada yang punya tangan besar tapi dia jari pendek, yang lebih jarinya panjang. Ya, au qala sya'ithul atraf, ada perbedaan riwayat. Khasmanul akhmasain, telapak kakinya itu ada apa yang seperti kita punya, alhamdulillah, ya. Jadi telapak kaki itu kan ada yang kalau kita jalan tidak kena di lantai, ya kan, yang agak cekung seperti itu, ya kan. Beliau punya alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu, ya. Masihul qadamain, halus, tidak ada garis, tidak ada belahan kaki dan seterusnya, halus. Bahkan dikatakan setelahnya yan wan humma, kena air itu langsung hilang, tidak menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tangan beliau ketika dimasukkan di wadah ini mengeluarkan air, ya. Idza zala qali'an, nah ini dia, airnya kalau menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kakinya, ini akan langsung hilang, seperti apa? Seperti tidak mau menempel di situ. Makanya hadis tentang wudu yang sedikit itu tidak boleh terhadapkan bagi orang, ya. Jadi tubuh beliau ketika dibasahi sedikit saya sudah basah semua, air sedikit, karena halus sekali. Tubuhnya ini kasar, ya kan? Biar satu ember belum basah semua, ya kan? Ini setelah menghilangkan daki, ya. Ya, kemudian yaktu takafuan, ini berjalan dia takafuan, ya, seperti turun dari tempat yang tinggi. Wayamsi haunan, berjalan penuh wibawa, artinya dia berjalan cepat tapi dia terburu-buru, ya. Dan dari Indonesia jalannya cepat, jadi beliau tidak mau menghabiskan waktunya di jalan. Berbeda dengan kita, mungkin berjalannya berapa dari sini ke tempat sana mungkin sampai setengah jam, ya. Jadi beliau tidak, memang cepat jalannya, ya, tapi tidak lari. Ila masa ka'annama yanhatu min shawab, berulang, ya, berjalan seolah-olah beliau sallallahu alaihi wasallam turun dari tempat yang tinggi. Wa idza tafata jami'an, kalau berpaling maka dia akan berpaling dengan seluruh tubuhnya. Khafidut tarfi nadaruhu ila al-ardi atwalu min nadarihi ila sama, sering menundukkan kepala untuk menunjukkan keutawaannya kepada Rabbul Ardi was sama, ya. Beliau jarang mengangkat doa di langit kecuali pada saat berdoa atau ada hajat yang memang dia sangat ingin untuk segera dikabulkan, seperti pemalingan kiblat dari Ka'bah, dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Itu setiap kali berdoa mengangkat wajahnya ke langit. Jadi memang beliau selesai ketika sudah seperti itu, berarti ini memang sangat ingin cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlah nabarihil mulahado, seluruh pandangannya itu mulahado, perhatian. Bukannya sekedar pandangan yang sia-sia. Ada tadabbur situ kata para ulama kita, mentadabbur kebesaran dari para Allah Subhanahu wa taala. Yasuqu ashabahu, memimpin para sahabatnya, ya. Ada yang mengatakan beliau itu tidak berjalan di depan, tapi berjalan di tengah para sahabat. Tapi kalau sahabat yang depan ini baca cerita sadiki, maksudnya sudah tinggal, ya. Karena jalannya tadi apa? Cepat. Bahkan Khalid bin Walid saja kewalahan. Baik, Khalid bin Walid, ya, yang memimpin 100 perang besar, menang dengan 100 perang besar, kalah kalau jalan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi dia susul bahkan saya sama, ya, sedangkan beliau santai, ya. Kemudian beliau mengatakan man laki wa yabda'u man laqiyahu man laqiya bisalam, beliau mulai bertemu dengannya dengan mengucapkan salam, ya. Ini adalah akhir dari hadis yang ke-8. Kita cukupkan sampai di sini, dan insyaallah pada pekan berikutnya kita bisa lanjutkan lagi. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami dari panitia mohon maaf karena mic yang biasanya kita pakai untuk tanya jawab itu kami tidak prepare dengan baik sehingga tidak terlalu berfungsi, dan mungkin untuk sesi tanya jawab ini tidak terlalu maksimal, jadi kami mohon maaf. Ada yang mungkin yang sudah membawa pertanyaan, nanti insya Allah dikumpulkan saja pertanyaan, kita khususkan pada kajian tematik nanti insya Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan umur yang panjang, dan sekali lagi kami mohon maaf atas ketidaknyamanan. Dan semua masih ada mulai. Alhamdulillah, kita cukupkan kajian kita hari ini, dan silakan dinikmati hidangan yang ada, sarapan, dan juga yang ingin untuk segera melaksanakan sholat sunnah juga kami persilakan. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tak? Saya bisa nanti.